Teka-teki kematian satu keluarga yang ditemukan tewas diduga diracun di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat ternyata menguak fakta lain yang lebih mencengangkan. Pelaku tidak lain adalah suami korban yang bersama dua tetangganya di Cianjur pernah melakukan serangkaian pembunuhan lainnya. Kasus satu keluarga tewas diduga diracun di Bantar Gebang, Bekasi memasuki babak baru. Kasus ini ternyata kasus pembunuhan berantai dengan 3 orang pelaku yang saling bertetangga. Terkuaknya kasus ini bermula dari penelusuran riwayat rumah tinggal suami korban, Ai Maimunah, di Cianjur, Jawa Barat. Solihin diketahui menghilang bak di telan bumi pasca sang istri dan anaknya tewas diduga diracun. Di rumah Solihin, polisi menemukan hal yang janggal berupa sebuah lubang yang dicor yang ternyata berisikan jasad 2 orang dewasa. Pemeriksaan ke rumah tetangga pun kian mengejutkan karena polisi juga menemukan lubang yang serupa. Polisi pun menangkap 3 pelaku yaitu Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Berdasarkan pemeriksaan, polisi menyatakan para pelaku merupakan pembunuh berantai berkedok penipuan yang menjerat para korbannya untuk mendapatkan kekayaan dari harta para korban. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan saudara MDD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini yang akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Para pelaku mengaku sudah melakukan 8 kali pembunuhan dengan cara diracun hingga membunuh jasad korban ke laut. Ketiga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan berantai terhadap 9 orang, kita sudah terhubung dengan rekan Hairon Syah yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana perkembangan terkini di Cianjur, Jawa Barat? Karena di sana ada 4 korban tewas yang ditemukan, Hairon. Ya, baik Adit dan pemirsa. Setelah tim dari Polda Metro Jaya membongkar jenazah
korban di rumah para pelaku, yaitu di rumah Solihin dan Wawon, yang terdapat ada 2 jenazah dimasukkan ke dalam lubang yang ukuran begitu sempit di rumah Solihin, dan kemudian juga 1 jenazah yang anak berusia 2 tahun, ini anaknya Wawon yang bernama Bayu, juga dimasukkan ke dalam lubang yang ukuran 1 meter dengan lebar 50 cm di pinggir rumah Wawon. Dan tadi juga setelah dari lokasi tempat saya mengabarkan ini di kampung Babakan Mande ini, tempat lokasi rumah 2 pelaku ini, tim dari Polda Metro Jaya juga mengarah ke korban lainnya, yaitu di Desa Kertajaya. Di sana adalah korban yang termasuk ibu dari si Bayu yang bernama Farida, yaitu istrinya dari Wawon. Namun kejadian ini, kejadian eksekusi yang dilakukan oleh Wawon ini kepada istrinya Farida yang ada di Desa Kertajaya tersebut di rumah kontrakan ini terjadi sekitar tahun 2021. Itu menurut keterangan dari Bapak Rahmat RT setempat, bahwa dia mengakui bahwa Farida, korban itu mengontrak sekitar tahun 2021, dan dia juga warga juga tidak menyangka bahwa Farida awalnya yang dibilang bahwa menurut Wawon itu adalah melapor kepada warga sekitar, itu adalah pindah rumah. Ternyata Farida dieksekusi di kontrakan yang ada di Desa Kertajaya, yang dibuat lubang di dalam rumah kontrakan, di tengah rumah kontrakan, dan korban dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan kemudian dicemen dan ditutupi oleh keramik. Dan tadi tim Polda Metro Jaya sudah membongkar jenazah korban bernama Farida dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Adit. Baik, lalu motif dari Wawon ini membunuh istri dan anaknya. Kalau kita lihat Farida dan Bayu yang berusia 2 tahun ini kan istri dan anak dari pelaku ini. Apa alasan atau motifnya? Ya, kalau dari keterangan Timopres tadi yang dikatakan oleh dari Polda Metro Jaya, bahwa memang ini adalah korban-korban ini keluarga-keluarga terdekat, ya, keluarga terdekat dari Wawon. Dan ini mereka ini yang mengetahui seluk-beluk atau kegiatan-kegiatan para pelaku ini dengan mengumpulkan semua korban yang tertipu untuk menjadi kaya dengan penggadaan uang. Dan mereka ini, korban-korban ini, mengetahui yang dikhawatirkan oleh Wawon atau dan pelaku lainnya adalah mereka buka suara. Makanya mungkin diduga ini adalah aksi yang dilakukan oleh para pelaku untuk melenyapkan nyawa mereka, untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan pidana yang dilakukan oleh 2 pelaku ini. Begitu, Adit. Baik, 2 orang ini kan merupakan istri dan anak Wawon. Lalu 2 wanita lagi apakah masih ada hubungan dengan Solihin? Ya, yang ada di rumah lubang yang ada di rumah Solihin, 2 jenazah yang ditemukan dalam keadaan dipaksa menekuk dua jenazah ini dalam keadaan masih memakai daster. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga yang memang ditugaskan oleh pihak kepolisian untuk menggali lubang itu. Dia mengatakan bahwa kondisi jenazah memang sudah sekitar lebih dari 1 tahun. Karena kondisinya sudah masih memakai daster, kemudian juga kulit bagian kulit sudah tidak ada, dan ini dipaksa ditekuk. Dan ini perlu diketahui bahwa ini adalah mertua dan istri dari Wawon yang bernama Noneng dan kemudian Wiwit. Dan itu yang saya dapat informasi bahwa kondisi 2 jenazah yang dipaksa masuk dengan lubang yang kecil ini kemudian ditutup dengan semen, dan untuk mengelabui warga agar bahwa itu tidak ada lubang, itu kemudian di atasnya ada kandang ayam. Begitu. Baik, Hairon, sebenarnya Wawon dan Solihin ini seperti apa kesehariannya? Mengingat ini pembunuhan berantai yang terbilang sadis karena masih saudara dan masih ada mertua, tadi Anda katakan ada istri-istri. Kalau kita lihat ada Wiwin dan Farida, lalu ada Bayu yang merupakan juga anak dari pelaku. Ini sebenarnya seperti apa keseharian Wawon dan Solihin ini? Ya, Adit, memang tadi saya sempat berbincang dengan warga di sekitar rumah dari pelaku ini, ya. Solihin adalah merupakan yang dikenal adalah mereka adalah tokoh. Dia adalah tokoh. Jadi ketika ada warga yang minta nasihat kepada dia, kemudian juga ketika ada warga yang sakit demam atau terpapar ular,
berobat ke dia. Jadi bisa dikatakan dia adalah memang orang bisa, atau misalnya dia paranormal gitu. Orang nyebutnya di sini begitu. Dan sementara Wawon sendiri menurut warga sekitar tuh nggak pernah keluar, jarang bersosialisasi, jarang terlihat di sekitar rumah. Namun keseharian menurut istri Wawon sendiri yang tadi siang saya sempat wawancara juga, bahwa Wawon sendiri lebih sering banyak bersama dengan Solihin. Dan istrinya tidak mengetahui bahwa aktivitas apa yang dilakukan keduanya. Dan istrinya dan warga juga baru mengetahui setelah kejadian ini adanya mayat, 3 mayat di rumah para pelaku. Adit. Baik, terima kasih. Hairon Syah mengabarkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita masih akan terus mengupdate dalam program-program selanjutnya.